Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini pula. Nih. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN? Kayaknya dekat Indonesia deh, Bu. Ini, Bu. Oh, sebelah sini ya. Asia Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan. Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya. Subscribe. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik ya. Bertemu kembali bersama Ibu di sini di PJJ YPI Belajar Online Enggak Masalah. Hari ini materi yang akan kita pelajari tentang dinamika penduduk Indonesia. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selesai. Sekarang siapkan buku dan alat tulis masing-masing ya. Sudah siap semua? Bagus. Langsung kita mulai ya. Sekarang kita membahas tentang dinamika kependudukan Indonesia. Indonesia itu adalah negara kepulauan dengan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Jumlah penduduk yang tinggal di Indonesia mencapai 256 juta jiwa. Itu data dari WOS 2015. Jumlah penduduk tersebut merupakan hasil dari dinamika penduduk. Nah, dinamika penduduk itu adalah perubahan jumlah penduduk pada satu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yakni kelahiran, kematian, dan perpindahan. Pertumbuhan penduduk itu adalah bertambahnya jumlah penduduk pada suatu wilayah disebabkan oleh kelahiran, kematian, dan imigrasi. Perubahan penduduk disebut dinamika penduduk. Jadi pengertian dari perubahan jumlah penduduk itu disebut dinamika penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk dibedakan menjadi pertumbuhan alami dan pertumbuhan lokal.
Faktor pertumbuhan penduduk itu ada 3, kelahiran, 2 kematian, ketiga imigrasi. Imigrasi itu pertumbuhan. Nah, sekarang faktor-faktor pendukung dan penghambat kelahiran. Faktor-faktor penduduk kelahiran itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kawin usia muda, perasaan tersiksa, tidak anak dapat membantu orang tua faktor-faktor terhambat kelahiran. Yang pertama, kesadaran remaja menangguhkan perkawinan. Kedua, pembatasan tunjangan pegawai negeri. Yang ketiga, malu mempunyai jumlah banyak. Yang keempat, tambahnya jumlah wanita yang menghambat kelahiran. Sekarang faktor pendukung kematian dan penghambat kematian. Faktor pendukungnya adalah yang pertama, keterangan bencana alam, fasilitas kesehatan yang belum memadai. Yang keempat, lingkungan yang tidak sehat. Yang kelima, keadaan gizi yang rendah. Faktor yang menghambat kematian. Yang pertama, berkembangnya ilmu kesehatan, negara dalam keadaan damai. Yang ketiga, ajaran agama yang melarang bersama manusia untuk saling membunuh. Yang keempat, masyarakat semakin memahami cara hidup sehat. Sekarang yang ketiga, imigrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain, baik untuk menetap dan berbicara. Penyebab migrasi itu yang pertama, agama, kondisi alam, dan macam-macam migrasi. Yang pertama adalah migrasi nasional. Migrasi nasional merupakan perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dalam satu negara. Contohnya urbanisasi dan transmigrasi. Nah, yang kedua, migrasi internasional. Migrasi internasional itu adalah perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain. Contohnya imigrasi dan emigrasi. Sekarang kita lanjutkan dengan jumlah penduduk. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015. Jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia setelah Cina 1.372.000 jiwa, India 1.314 juta jiwa, dan Amerika Serikat 32 juta jiwa. Jumlah penduduk Indonesia mencapai 256 juta jiwa. Sekarang kita lanjutkan dengan jumlah penduduk. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015. Jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia setelah Cina 1.372.000 jiwa, India 1.314 juta jiwa, dan Amerika Serikat 32 juta jiwa. Jumlah penduduk Indonesia mencapai 256 juta jiwa.
Peringkat jumlah penduduk di dunia, kalian bisa melihat tabel di bawah ini. Ada peringkat satunya Cina 1.372 juta jiwa, peringkat keduanya India 1.314 juta jiwa, peringkat ketiganya Amerika Serikat 321 juta jiwa. Jadi peringkat keempat Indonesia dengan jumlah 256 juta jiwa. Jadi negara kita adalah peringkat keempat. Nah, sekarang persebaran penduduk. Persebaran penduduk atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk merupakan indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah. Wilayah yang memiliki sumber daya yang lebih baik sumber daya fisik maupun manusianya, akan cenderung dipadati penduduk. Kepadatan penduduk juga memberikan informasi kepada pemerintah tentang pemerataan pembangunan. Wilayah yang penduduknya jarang menunjukkan pembangunan belum merata ke berbagai wilayah. Beberapa daerah di Indonesia penduduknya masih sangat sedikit atau masuk kekurangan jumlah penduduk. Contohnya di Papua, kepadatan penduduk rata-rata hanya 4 jiwa per kilometer persegi. Sementara Pulau Jawa, kepadatan penduduknya mencapai 945 jiwa per kilometer persegi. Pulau Jawa dan Madura dengan luas 132.000 km persegi berpenduduk 137 juta jiwa pada tahun 2010. Pulau-pulau lain di Indonesia dengan luas berkali lipat dari Pulau Jawa. Jika seluruh penduduknya dijumlahkan, tidak dapat mencapai jumlah penduduk yang tinggal di Pulau Jawa. Kondisi persebaran penduduk yang tidak merata itu merupakan sebuah permasalahan tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan. Karena itu perlu dilakukan upaya pemerataan penduduk yang seimbang sehingga seluruh potensi bangsa Indonesia dapat dikembangkan optimal. Salah satu cara untuk meratakan jumlah penduduk di Indonesia itu adalah melalui perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Perpindahan penduduk tersebut tentu dapat dilakukan dengan keinginan sendiri maupun diprogramkan oleh pemerintah. Pulau Jawa adalah daerah yang sangat subur dan telah lama berkembang dengan pertanian tradisional. Pada masa lalu, masyarakat masih mengembangkan pola ekonomi tradisional berupa pertanian. Lokasi Pulau Jawa yang sebagian besar wilayahnya mudah terjangkau menjadi salah satu penyebab persebaran penduduk di Pulau Jawa terus terjadi. Selain itu,
Pulau Jawa juga merupakan pusat perkembangan politik pada masa pengaruh Hindu, Buddha, Islam, dan masa penjajahan. Nah, saat ini pusat pemerintahan yaitu Jakarta berada di Pulau Jawa. Demikian pula dengan kota-kota besar yang sebagian besar berada di Pulau Jawa. Nah, tidak mengherankan apabila sarana dan prasarana di Pulau Jawa lebih lengkap dari wilayah lainnya Indonesia. Nah, sekarang yang ketiga adalah komposisi penduduk. Nah, komposisi penduduk itu adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia, umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Nah, komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Gambaran mengenai komposisi penduduk perlu dikaji atau dipelajari karena berbagai alasan. Antara lain, setiap penduduk pasti memiliki usia dan jenis kelamin yang berbeda, sehingga memiliki potensi kemampuan yang berbeda pula. Nah, komposisi penduduk berdasarkan usia. Sekarang kita perhatikan satu persatu. Komposisi penduduk berdasarkan usia atau umur dapat dibuat dalam bentuk usia tunggal seperti usia 0, 1, 2, 3, atau 4 sampai 60 tahun atau lebih. Komposisi penduduk dapat juga dibuat berdasarkan interval usia tertentu seperti 0 sampai 5 tahun, usia balita 6 sampai 12 tahun, itu usia SD, 13 sampai 15 tahun, itu usia SMP, 16 sampai 18 usia SMA. Nah, 19 sampai 24 tahun itu usia perguruan tinggi. Nah, 25 sampai 60 tahun itu usia dewasa, dan 60 tahun usia lanjut. Selain itu, komposisi penduduk juga dapat dibuat berdasarkan usia produktif dan usia non-produktif. Misalnya, usia 0 sampai 14, usia belum produktif. Sedangkan 15 sampai 64 tahun itu usia produktif, dan usia 65 tahun ke atas itu usia tidak produktif. Permasalahan dalam komposisi penduduk lainnya adalah apabila jumlah penduduk dengan usia di bawah 15 tahun dan usia di atas 65 tahun jumlahnya lebih besar dibandingkan usia produktif. Nah, usia produktif itu di antara 15 sampai 65 tahun. Nah, hal tersebut dapat menyebabkan penduduk usia produktif menanggung hidup seluruh penduduk usia non-produktif.
Nah, sebaliknya, jika semakin kecil angka ketergantungan, akan semakin kecil beban dalam menopang kehidupan penduduk usia non-produktif. Nah, setelah ini kita akan lanjutkan kembali. Jadi jangan kemana-mana, tetap di PJJ YPI belajar online, nggak masalah. Hi, don't forget to watch our English class in our YouTube SMP YPI Pulau Gadung at every Sunday at 1 until 2 p.m. Stay watch on in our YouTube, okay? Saksikan kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris. Oke? Bye, don't forget ya. Don't forget. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita kembali lagi bersama Bapak Ibu di sini di PJJ YPI belajar online, nggak masalah. Kita lanjutkan kembali ya. Iya. Sekarang kalian mencermati tentang wawasan. Nah, saat ini Indonesia mengalami bonus demokrasi, yaitu bonus yang sangat dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif rentang usia 15 sampai 65 tahun. Dalam evolusi kependudukan yang dialaminya, bonus demokrasi menjadi karena Indonesia mengalami keberhasilan dalam program keluarga berencana, disingkat dengan KB. Menurunnya angka kelahiran dan meningkatnya kesehatan serta suksesnya program-program pembangunan lainnya. Nah, bonus demokrasi akan menguntungkan jika penduduk usia produktif memiliki kualitas yang baik. Tidak, maka akan sangat merugikan karena akan menjadi beban pembangunan. Itu adalah sumber dari BPK KBN. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin yaitu juga penting untuk diketahui karena dapat digunakan dalam mendukung angka perbandingan
jenis kelamin, perbandingan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya. Misalnya, berkenaan dengan pekerjaan, tanggung jawab, serta bentuk pengembangan penduduknya atau pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan penduduk. Pada zaman dahulu, kaum laki-laki lebih dominan untuk berusaha atau bekerja dan mempertahankan diri pada saat itu. Teknologi masih sangat sederhana, sehingga hanya penduduk yang memiliki tenaga dan kemampuan fisik yang kuat dan dapat bertahan hidup. Nah, akan tetapi setelah teknologi berkembang dengan cepat dan modern sesuai pola dengan prinsip emansipasi wanita. Nah, ternyata hampir semua jenis pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh kaum laki-laki juga dapat dikerjakan oleh kaum perempuan. Tingkat pertumbuhan penduduk di negara kita termasuk kategori sedang. Pada periode tahun 2010 sampai 2014, angka pertumbuhannya mencapai 1,40% per tahun. Nah, untuk menurunkan tingkat pertumbuhan yang tinggi ini, pemerintah Indonesia melaksanakan program keluarga berencana. Nah, dengan program keluarga berencana, penduduk Indonesia telah mengalami penurunan dari yang awalnya 2,31% pada periode 1971 sampai 1980 menjadi 1,49% pada periode 1990 sampai dengan tahun 2000. Pertumbuhan penduduk. Struktur penduduk Indonesia lebih banyak pada penduduk usia muda. Hal ini sebagai akibat dan masih tingginya tingkat kelahiran. Persentase penduduk 0 sampai 14 tahun pada tahun 1980 itu mencapai 40 sampai 3%, dan pada tahun 1965 sedikit turun menjadi 39%. Penduduk usia muda ini pada tahun 2000 diperkirakan turun lagi mencapai 39% dan 34%. Nah, pertumbuhan penduduk sangat banyak, yaitu nomor 4 di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan beberapa hal berikut ini. Nah, yang pertama, pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran. Yang kedua, persebaran penduduk tidak merata. Yang keempat, komposisi penduduk yang kurang menguntungkan karena banyaknya penduduk usia muda yang belum produktif, sehingga beban ketergantungan tinggi. Yang keempat,
Arus urbanisasi tinggi, sebab kota lebih banyak menyediakan lapangan kerja. Yang kelima, menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dalam waktu yang sangat singkat itu disebut ledakan penduduk. Jadi ledakan penduduk itu namanya pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dalam waktu yang sangat singkat. Akibat dari ledakan penduduk antara lain, yang pertama, pendapatan rata-rata penduduk rendah. Yang kedua, angka pengangguran besar. Yang ketiga, keadaan perekonomian tidak maju. Yang keempat, area pertanian makin sempit. Yang kelima, angka kriminalitas meningkat. Sekarang kita lanjutkan dengan upaya untuk mengatasi akibat ledakan penduduk. Yang pertama, melaksanakan program keluarga berencana. Yang kedua, memperluas pengetahuan pendidikan, kependudukan, dan lingkungan hidup. Yang ketiga, memajukan dan memperluas sektor industri. Yang keempat, meningkatkan pendidikan bidang keterampilan dan keahlian. Yang kelima, meningkatkan usaha transmigrasi. Nah, untuk tugas kalian di rumah, silakan ditulis ya. Kalian menulis poin-poin yang ada di dalam materi tersebut, tulisnya di buku tulis. Jadi tidak usah dikirim, hanya dicatat saja untuk belajar. Minggu depan kita akan mengadakan ulangan harian. Jadi mohon dipelajari dengan sebaik-baiknya. Ya, ditulis ya. Jadi demikian materi pembelajaran untuk hari ini. Semoga anak-anak dapat mengerti apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ibu berharap anak-anak tetap menjaga kesehatan dan terus semangat dalam belajar agar kita dapat kembali belajar di sekolah dan bertemu teman serta Bapak Ibu guru. Kita kembali bertemu minggu depan di PJJ YPI belajar online, enggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.